Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah ya. Nah, saya lihat ini mukanya semuanya berseri-seri ya, terlihat bahagia sekali. Apakah sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini bersama Ibu? Benar Ibu. Wah, Ibu sangat senang sekali kalau gitu ya. Nah, apakah hari ini masuk semua? Masuk semua Ibu. Mungkin Ibu cek presensinya terlebih dahulu ya. Baik. Amanda Ayu Suryani Putri, Hadir Ibu. Falda Ajazul Sururin, Hadir Ibu. Rozatul Jannah, Hadir Ibu. Najwa Salsabella, Hadir Ibu. Ita Cahyoci Purnama, Hadir Ibu. Zunia Rizkai Fariha, Hadir Ibu. Dewi Kartikosari, Hadir Ibu. Putri Esa Rahmawati. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Ya Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin di sini ada yang ingin membantu Ibu satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak Amanda. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Baik, terima kasih banyak Mbak Amanda karena sudah membantu Ibu untuk memimpin doa pada hari ini. Baik, sebelum Ibu memasuki materi kita pada hari ini, Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa? Siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Ya, silakan. Kita belajar mengenai apa materi kemarin? Baik, jadi kemarin kita mempelajari sistem klasifikasi arsip. Betul sekali. Jadi di pertemuan kemarin kita mempelajari mengenai sistem klasifikasi arsip. Nah, sistem klasifikasi arsip itu ada berapa sih? Ada 4 Ibu. Betul. Jadi sistem klasifikasi arsip itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu sistem kronologis, sistem abjad, sistem nomor, dan juga sistem subjek. Nah, di sini Ibu ingin tanya, kira-kira kalau suatu perusahaan menerapkan sistem klasifikasi arsip dengan abjad, lalu ada surat masuk dari PT Maju Jaya, kira-kira kode indeksnya itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Tidak ada yang bisa menjawab ya. Jadi Ibu ingatkan kembali ya, apabila sistem klasifikasinya menggunakan kode abjad, jadi kode indeksnya menggunakan kode MA karena Maju Jaya. Dari sini masih ingat dan dapat dipahami? Bisa Ibu. Baik, jadi itu tadi ya sekilas materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, di minggu ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai peralatan kearsipan. Sebelum Ibu masuk kepada menjelaskan materi, Ibu ingin menunjukkan kalian sebuah gambar. Nah, di sini dapat terlihat ya, ada kedua gambar yang sangat berbeda sekali. Kira-kira dari yang kalian amati, perbedaan antara kedua gambar di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ini apa? Baik, saya Ibu bisa menjawab. Ya, silakan. Jadi perbedaan dari kedua gambar tersebut, yaitu di sisi kiri itu mereka arsipnya lebih rapi dan tersusun struktur, jadi cepat dan kalau dicari itu bisa lebih mudah untuk dicari. Kalau yang sebelah kanan itu lebih berantakan dan bakal susah nanti kalau dicari oleh pegawai perusahaan. Baik, betul sekali ya jawaban dari Mbak Amanda. Mungkin teman-teman bisa memberi tepuk tangan. Baik, jadi betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Mbak Amanda, di mana pada gambar ini terlihat bahwa di gambar sebelah sini itu terlihat bahwa arsipnya itu berantakan dan tidak rapi atau hanya diikat-ikat lalu ditumpuk begitu saja. Sedangkan pada gambar yang di sebelah sini menunjukkan ruangan arsip yang terkelola dengan rapi karena arsipnya tersusun dengan rapi, dimasukkan ke dalam map order, lalu dimasukkan lagi ke dalam rak arsip sehingga ruangannya lebih rapi daripada di gambar sebelahnya. Nah, dari sini muncul tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana nantinya setelah pembelajaran pada hari ini kalian diharapkan mampu
kearsipan. Lalu yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi antara peralatan kearsipan habis pakai dan tidak habis pakai. Dan yang terakhir, kalian akan membedakan macam-macam peralatan kearsipan. Dari sini dapat dipahami ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa Ibu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu peralatan kearsipan. Kira-kira ketika kalian mendengar kata peralatan, apa yang ada di pikiran kalian? Yaitu alat pendukung Ibu. Iya, betul sekali ya. Jadi di sini peralatan kearsipan adalah segala sarana atau alat yang harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk pengelolaan ruang arsipnya dapat berjalan dengan lancar, sehingga nantinya dapat menunjang kegiatan administrasi. Nah, jadi setiap organisasi ini harus memiliki peralatan kearsipan yang memadai. Karena apa? Karena dengan adanya peralatan kearsipan yang memadai, membantu organisasi untuk mengelola arsip-arsipnya ya, menjaga arsip-arsipnya agar tetap tertata dengan rapi, aman, terhindar dari kerusakan dan juga kehilangan. Seperti pada gambar sebelumnya yang sudah Ibu tunjukkan di awal tadi, di situ terlihat bahwasanya ruang arsip yang tidak rapi itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak mampu memadai untuk peralatan kearsipannya. Jadi terlihat ya perbedaannya mana organisasi yang peralatan kearsipannya memadai dan mana yang tidak. Dari sini dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah dipahami Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari peralatan arsip. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja administrasi. Ketika kalian mendengar kata efisiensi, apa yang kalian pikirkan? Siapa yang bisa menjawab? Nanti Ibu akan beri poin tambahan. Saya Ibu. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Amanda, izin untuk menjawab. Menurut saya efisien yaitu menggunakan sumber daya dengan baik dan cepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Betul sekali. Beri tangan untuk temannya. Nah, jadi betul sekali ya anak-anak yang dijelaskan oleh temannya tadi. Efisiensi itu merupakan suatu kegiatan untuk menghemat waktu. Jadi kenapa di sini peralatan kearsipan mampu untuk meningkatkan efisiensi kerja administrasi? Karena dengan adanya peralatan kearsipan, arsip ini akan tertata dengan rapi, tertata sesuai dengan jenisnya, sehingga ketika kita membutuhkan arsip tersebut atau ketika kita membutuhkan untuk dicari, itu tidak memerlukan waktu yang lama. Bayangkan, jika misalnya sebuah organisasi, ruang arsipnya itu tidak tertata dengan rapi atau tidak ada peralatan kearsipan yang memadai, tentunya proses pencarian arsip akan lama kan? Bayangkan jika misalnya kita harus mencari arsip tersebut dengan jangka waktu 30 menit atau 1 jam, tentu hal tersebut tidak efisien. Karena itu, kenapa peralatan arsip berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja administrasi. Lalu untuk poin yang kedua yaitu menyimpan dan mengelompokkan arsip. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, di mana arsip ini ada sistem klasifikasinya. Nah, di sini peralatan arsip menunjang arsip-arsip tersebut untuk disimpan dan dikelompokkan sesuai dengan subjeknya mungkin, atau kronologisnya, atau nomornya, atau mungkin juga tanggalnya seperti itu ya, anak-anak. Jadi peralatan kearsipan di sini membantu arsip untuk dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Lalu untuk poin yang ketiga, fungsi peralatan arsip yaitu untuk melindungi arsip dari kerusakan dan juga kehilangan. Nah, karena itu tadi ya, karena arsipnya kan sudah dikelompokkan ya, sudah disimpan dengan sistem klasifikasinya masing-masing, tentunya hal ini akan meminimalisir terjadinya kehilangan. Seperti itu. Nah, arsip juga, peralatan kearsipan juga membantu arsip untuk terhindar dari yang namanya kerusakan. Karena arsip akan terhindar dari debu, dari air, dari kotoran, bahkan dari kelembapan. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu fungsi dari peralatan kearsipan untuk memudahkan proses penemuan kembali dokumen. Artinya di sini
Peralatan kearsipan ini membantu sebuah arsip untuk dicari karena apa? Karena sudah dikelompokkan itu tadi, sudah ditata dengan rapi dan sesuai dengan sistem klasifikasinya masing-masing. Jadi ketika kita ingin atau membutuhkan arsip tersebut, kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencarinya. Dari sini dapat dipahami untuk fungsi peralatan kearsipan atau ada yang ingin ditanyakan. Bisa Ibu, bisa dipahami. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan ya. Nah, lalu yang selanjutnya, kenapa kok peralatan arsip ini penting? Jadi yang pertama, karena arsip merupakan sumber informasi penting. Bagi siapa? Bagi organisasi. Jadi arsip ini merupakan sumber informasi utama bagi organisasi seperti laporan keuangan, laporan evaluasi, laporan kegiatan. Karena itu penting adanya peralatan arsip untuk menyimpan arsip-arsip tersebut agar sumber informasi dari organisasi ini tetap terjaga dengan baik dan terhindar dari yang namanya kehilangan. Lalu yang kedua, digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, di sini yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya adalah arsipnya. Karena arsip tadi sudah dijelaskan bahwasanya arsip merupakan sumber informasi bagi organisasi. Karena itu, arsip digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan adanya peralatan kearsipan yang memadai, tentunya akan memudahkan proses pencarian kembali arsip. Artinya, ketika sebuah organisasi membutuhkan pengambilan keputusan, hal tersebut akan dapat efisien waktunya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir, tanpa adanya peralatan arsip, arsip akan mudah rusak dan sulit untuk ditemukan. Jadi bayangkan ya, misalnya sebuah organisasi tidak menyimpan arsip-arsipnya dengan baik. Tentunya misalnya suatu saat terjadi banjir, maka arsip-arsipnya kan akan mudah rusak, akan basah, sobek seperti itu. Jadi peralatan kearsipan di sini sangat penting karena menghindari arsip dari kerusakan. Selain itu juga memudahkan arsip untuk ditemukan kembali karena sudah ditata sesuai dengan kelompoknya itu tadi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau bisa dipahami? Bisa dipahami Ibu. Baik. Kalau gitu Ibu lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelompokan peralatan kearsipan. Nah, peralatan kearsipan di sini dikelompokkan menjadi dua. Ada peralatan kearsipan habis pakai dan juga peralatan kearsipan tidak habis pakai. Ketika kalian mendengar kata habis, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Menurut saya habis itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Betul, harus diganti yang baru seperti itu ya Mbak Amanda. Jadi betul sekali, artinya peralatan kearsipan habis pakai adalah peralatan kearsipan yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Atau artinya kita perlu adanya proses pembelian kembali atau pengisian ulang. Sedangkan peralatan kearsipan tidak habis pakai adalah peralatan kearsipan yang masih dapat digunakan oleh organisasi dalam jangka waktu yang lama. Artinya kita tidak perlu untuk mengganti atau membelinya setiap waktu atau mungkin seminggu sekali, 2 minggu sekali seperti itu. Dari sini dapat dipahami. Bisa Ibu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, di sini Ibu memiliki 2 buah benda. Nah, kira-kira kedua buah benda peralatan arsip yang Ibu pegang ini termasuk ke dalam peralatan kearsipan habis pakai atau tidak habis pakai? Tidak habis pakai Ibu. Betul sekali ya. Jadi kedua benda ini, dua-duanya itu termasuk ke dalam peralatan kearsipan tidak habis pakai. Karena apa? Karena masih bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang kalau misalnya untuk ini isi staplernya ini, kira-kira kalau isi staplernya ini peralatan kearsipan habis pakai atau tidak habis pakai? Habis pakai Ibu. Iya, betul sekali. Jadi untuk staplernya ini termasuk ke dalam peralatan kearsipan tidak habis pakai, sedangkan isinya termasuk ke dalam peralatan kearsipan habis pakai. Karena apa? Karena ketika ini sudah habis, kita harus mengisi ulang kembali atau membeli kembali. Dari sini paham kan ya? Setelah Ibu tunjukkan contohnya, jadi perbedaan dari peralatan kearsipan habis pakai dan tidak habis pakai. Paham Ibu. Baik, kalau begitu Ibu lanjutkan.
Nah, Ibu punya gambar lagi kira-kira kalau dari gambar ini mana yang menurut kalian peralatan kearsipan habis pakai dan tidak habis pakai? Ibu, menurut saya yang tidak habis pakai yaitu ada stapler. Kalau habis pakai itu ada mapnya itu. Iya, betul sekali. Jadi yang tidak habis pakai itu ada stapler, ada rak arsip, dan juga ada filing kabinet. Sedangkan yang tidak habis pakai ada guide dan juga Maxwell Hector ya. Dari sini bisa dipahami kan ya untuk perbedaannya. Itu Ibu lanjut. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai peralatan kearsipan habis pakai. Nah, jadi peralatan kearsipan habis pakai ini banyak sekali jenisnya ya anak-anak. Dimana yang pertama itu ada stop mark folio. Kalau kalian pernah tahu, apakah kalian pernah menggunakan sebuah map kertas yang biasanya itu warna pink, warna kuning, warna hijau, warna biru seperti itu? Apa pernah melihat sebelumnya? Pernah Ibu. Nah, itu yang dinamakan dengan stop mark folio. Stop mark folio ini memiliki daun telinga untuk menyimpan arsip agar tidak jatuh. Biasanya kalian gunakan ketika mengambil rapor ya. Biasanya kan ada mapnya seperti ini. Nah, ini kenapa kok termasuk ke dalam peralatan kearsipan habis pakai? Karena kan dia dari kertas, jadi rawan sekali untuk mengalami kerusakan. Karena itu perlu diganti yang baru. Lalu Ibu lanjutkan, yang kedua ada Maxwell Hector. Nah, Maxwell Hector ini adalah map yang dimana pada bagian tengahnya itu terdapat penariknya. Ibu contohkan ya. Nah, jadi seperti ini. Sebelum dokumen-dokumen tersebut dimasukkan ke dalam Maxwell Hector, dokumen tersebut perlu untuk dilubangi menggunakan perforator. Jadi kita lubangi dulu bagian tengahnya seperti ini untuk dokumennya, lalu baru kita masukkan ke dalam Maxwell Hector. Jadi fungsi kawat yang di tengahnya itu untuk mengikat dokumen-dokumen tersebut agar tetap tersimpan dengan baik seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada folder, di mana folder ini merupakan map juga dengan daun penutup, tetapi dia memiliki tab untuk menuliskan judul-judul arsip. Dan selanjutnya ada hanging folder, di mana hanging folder merupakan folder yang memiliki besi. Besinya ini fungsinya untuk digantungkan kepada lemari filing kabinet. Dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai peralatan kearsipan habis pakai? Tidak Ibu, sudah jelas. Baik, bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada peralatan kearsipan habis pakai yang selanjutnya ya, dimana yang pertama ada guide. Guide ini merupakan pemisah arsip atau sekat arsip, dimana guide ini memiliki tab juga, tapi tabnya ini digunakan untuk menuliskan indeks-indeks arsip, sehingga ketika kita ingin mencari sebuah arsip, kita tidak memerlukan waktu yang lama seperti itu. Jadi kita tinggal mencari saja, melihat kira-kira pada indeksnya yang apa, karena sudah ada di tabnya itu tadi. Lalu yang selanjutnya ada label, di mana label ini adalah penanda judul atau identitas arsip. Label ini membantu kita juga untuk memudahkan proses pencarian dokumen agar lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya ada paperclip, di mana paperclip ini seperti ini ya anak-anak. Ibu kebetulan membawa paperclip ini seperti ini. Paperclip ini fungsinya untuk menyambungkan dokumen yang satu dengan yang lainnya, tapi dengan tidak melubangi sebuah dokumen ya. Berbeda kalau dengan stapler kan. Kalau dengan stapler kan ketika kita ingin membuka, itu kan akan lebih sulit ya karena ada bekasnya. Kalau paperclip ini lebih mudah karena bisa dilepas pasang dengan cepat. Nah, lalu selanjutnya ada isi stapler, di mana isi stapler ini fungsinya untuk mengikat sama seperti paperclip, tetapi isi stapler ini fungsinya untuk mengikat kertas antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Tapi tidak mudah ya untuk proses pencabutannya, jadi lebih efisien menggunakan paperclip. Dari sini dapat dipahami? Paham Ibu. Mari Ibu lanjutkan.
Baik, untuk peralatan kearsipan habis pakai yang selanjutnya ada box arsip. Nah, box arsip ini bentuknya seperti kardus dari karton, tapi lebih bagus ya, tidak kardus seperti itu. Kenapa kok box arsip masuk ke dalam peralatan kearsipan habis pakai? Karena box arsip kan terbuat dari sebuah karton. Jadi ketika dia terkena kelembapan atau dia terkena air itu mudah rusak. Jadi perlu adanya proses penggantian ulang. Nah, jadi box arsip ini digunakan untuk menyimpan arsip yang sudah tidak digunakan atau biasanya disebut dengan arsip inaktif dalam jumlah banyak agar menghemat tempat seperti itu. Dan yang terakhir ada plastik pelindung dokumen. Jadi sebelum dokumen-dokumen atau arsip-arsip tersebut disimpan, biasanya dilapisi terlebih dahulu oleh plastik pelindung dokumen agar arsip-arsip tersebut lebih aman dan terhindar dari kerusakan. Untuk peralatan kearsipan habis pakai yang Ibu jelaskan macam-macamnya tadi, ada yang ingin ditanyakan atau sudah dapat dipahami? Dapat dipahami Ibu. Jadi, selanjutnya berlanjutkan. Yang selanjutnya ada peralatan kearsipan tidak habis pakai. Yang tidak habis pakai ini adalah peralatan kearsipan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama tadi ya. Jadi yang pertama ada filing kabinet. Biasanya mungkin kalian melihat filing kabinet ini dalam sebuah ruang guru ya, yaitu lemari dengan penyimpanan arsip secara vertikal atau mungkin ada untuk tempat penyimpanannya ada banyak seperti itu ya, ada bersusun-susun. Kalian mungkin bisa melihatnya di ruang guru biasanya, di mana filing kabinet ini lebih sering digunakan karena bentuknya yang ramping itu menghemat penggunaan tempatnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada lemari arsip, di mana lemari arsip ini merupakan tempat penyimpanan dokumen arsip, tapi biasanya ada etalasenya seperti itu anak-anak. Jadi kalian bisa melihat untuk isi dalamnya ya. Jadi di mana tempat lemari arsip ini merupakan tempat penyimpanan arsip baik secara horizontal maupun lateral. Lalu yang selanjutnya ada rak arsip seperti yang sudah Ibu tunjukkan pada gambar di awal tadi ya. Ruangan yang rapi tadi menggunakan rak arsip untuk penyimpanan arsipnya agar arsip-arsip yang ada di mock order itu bisa lebih rapi disimpan di rak arsip seperti itu. Dan selanjutnya ada materi filling, di mana materi filling ini adalah alat penyimpanan arsip dengan sistem berputar. Artinya ketika kita membutuhkan sebuah arsip tersebut, kita tidak perlu mencarinya yang terlalu lama seperti di lemari, kita membuka satu-satu seperti itu tidak perlu. Materi filling ini lebih efisien karena dapat diputar-putar untuk proses pencarian arsipnya. Dari sini dapat dipahami? Bisa Ibu. Ibu lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada stapler seperti yang Ibu tunjukkan tadi ya. Fungsinya sama seperti paperclip, cuma bedanya stapler ini untuk mengikat dokumen ketika kita akan melepasnya itu lebih sulit dan juga ada bekas bolongnya seperti itu. Fungsinya juga sama untuk menyatukan dokumen satu dengan dokumen yang lain. Lalu yang selanjutnya ada perforator, di mana perforator ini merupakan alat yang digunakan untuk melubangi sebuah dokumen sebelum dimasukkan ke dalam map snap hamper. Yang selanjutnya ada numerator. Sebelum arsip dimasukkan ke dalam ruangan arsip, itu biasanya arsip perlu diberi nomor terlebih dahulu. Nah, jadi agar memudahkan dan juga efisien dalam waktu, numerator ini digunakan untuk menomori arsip-arsip tersebut. Lalu yang selanjutnya ada ticker file, di mana ticker file ini merupakan kotak penyimpanan atau kartu, biasanya digunakan untuk menyimpan kartu indeks atau juga kartu peminjaman arsip seperti itu. Dapat dipahami? Dapat dipahami Bu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada paper shredder, di mana paper shredder ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghancurkan arsip. Nah, jadi kalau kalian tahu, sebuah arsip itu masing-masingnya memiliki masa retensi. Ada yang tahu masa retensi itu apa? Tidak Ibu. Nah, jadi masa retensi itu adalah masa seberapa lama arsip tersebut masih dibutuhkan. Ketika arsip tersebut sudah tergolong ke dalam arsip inaktif, arsip tersebut harus dihancurkan atau dimusnahkan ya. Nah, jadi penggunaan alat paper shredder ini membantu untuk menghancurkan arsip-arsip yang sudah habis masa retensinya.
Lalu yang kedua ada scanner, di mana sekarang ini kan kita sudah masuk ke dalam zaman digital ya. Jadi apa-apa itu serba online. Nah, untuk dokumen-dokumen biasanya untuk dokumen-dokumen yang dalam bentuk fisik itu dapat menggunakan scanner ini untuk di-scan dan filenya akan langsung masuk ke dalam PC kita. Lalu yang selanjutnya ada dehumidifier, di mana ini sangat-sangat perlu anak-anak ada di sebuah ruang arsip. Karena biasanya kan ruang arsip itu tertutup dan lembab ya. Nah, ketika sebuah kertas itu terkena yang namanya lembab, tentu dia akan berjamur. Di sini ada yang pernah lihat kan sebuah kertas ketika dia itu menguning, ada yang tahu? Tahu Ibu. Nah, jadi ketika sebuah kertas tersebut menguning, artinya ruangan yang digunakan untuk menyimpan kertas tersebut itu lembab. Jadi perlu adanya dehumidifier ini dalam sebuah ruangan arsip agar arsip-arsip dapat terhindar dari yang namanya kelembapan dan juga jamur. Dan yang terakhir ada kardex kabinet, di mana kardex kabinet ini adalah lemari untuk menyimpan kartu indeks dari sebuah arsip. Dapat dipahami? Paham Ibu. Nah, baik. Untuk yang terakhir yaitu alat penyimpanan khusus. Nah, jadi anak-anak, arsip ini tidak hanya dalam bentuk dokumen, tetapi juga ada arsip suara, arsip foto, arsip video. Karena itu perlu adanya alat penyimpanan khusus seperti ini ya, seperti flash disk dan juga kaset seperti itu. Dimana hal ini itu sangat membantu untuk menyimpan arsip-arsip yang tidak dalam bentuk surat seperti itu. Dapat dipahami untuk peralatan kearsipan habis pakai atau ada yang ingin ditanyakan? Paham Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi yang telah Ibu jelaskan pada hari ini. Nanti akan Ibu berikan nilai tambahan. Saya Ibu. Ya, silahkan Mbak Amanda. Jadi saya izin untuk menyimpulkan bahwa peralatan kearsipan itu harus benar-benar dijaga dengan baik dan disusun dengan rapi agar pegawai perusahaan juga mudah untuk mencarinya. Baik, betul sekali ya. Terima kasih Mbak Amanda. Mungkin teman-teman yang bisa memberikan applause. Betul sekali ya, Mbak Amanda ini dari tadi sangat aktif sekali. Nah, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Amanda untuk kesimpulan kita pada hari ini. Mungkin Ibu juga sedikit menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, di mana hari ini kita telah belajar mengenai peralatan kearsipan. Di mana peralatan kearsipan ini dibagi menjadi dua, ada peralatan kearsipan habis pakai dan juga tidak habis pakai. Jadi peralatan kearsipan merupakan sebuah alat atau sarana yang perlu dimiliki oleh suatu organisasi agar kegiatan administrasinya berjalan dengan lancar dan juga efisien. Nah, peralatan kearsipan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan kearsipan habis pakai dan juga tidak habis pakai. Di mana peralatan kearsipan habis pakai merupakan peralatan kearsipan yang tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan peralatan kearsipan tidak habis pakai adalah peralatan kearsipan yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi sebuah organisasi ini penting sekali untuk memiliki peralatan kearsipan. Karena apa? Karena dengan adanya peralatan kearsipan yang memadai, sebuah organisasi akan meminimalisir terjadinya kerusakan arsip, lalu juga meminimalisir kehilangan, dan juga mengefisiensi kegiatan administrasi. Jadi sebuah organisasi harus memilih peralatan kearsipan yang tepat agar mendukung kelancaran, efisiensi, serta profesionalisme dalam kegiatan administrasi perkantoran dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, atau sudah paham semua ini? Paham Ibu. Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian penugasan ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian penugasan kelompok, di mana penugasan kelompok ini sebentar Ibu ingin tanya terlebih dahulu. Kira-kira di kelas ini ada berapa orang? 40 Ibu. 40 orang ya. Bagaimana kalau misalnya kelompoknya itu satu kelompok terdiri dari 4 orang?
Apakah setuju? Setuju Ibu. Baik, jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Nantinya terdiri dari 10 kelompok ya, di mana tugas kalian harus membuat PowerPoint. Kurang lebih mungkin 10 slide saja sudah cukup, di mana nantinya dalam PowerPoint tersebut kalian harus mengidentifikasi perbedaan antara peralatan kearsipan habis pakai dan juga tidak habis pakai. Di luar yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, bisa cari-cari di internet, kan sekarang banyak ya informasi di internet. Lalu yang selanjutnya juga ada, kalian harus menjelaskan ciri-ciri dan juga fungsi dari masing-masing peralatan kearsipan. Kalian cari lebih banyak ya untuk peralatan kearsipannya, karena yang Ibu jelaskan tadi kan belum semuanya. Jadi kalian cari sendiri di internet untuk peralatannya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Mungkin untuk deadline pengumpulannya ya. Nah, jadi untuk deadline pengumpulannya sebelum hari Rabu atau di hari Selasa jam 12 malam, tugas ini harus sudah kalian kumpulkan. Nantinya untuk pengumpulannya akan Ibu share untuk link Google Drive, atau mungkin nanti Ibu hubungi ketua kelasnya ya untuk men-share Google Drive-nya. Intinya sebelum jam 12 malam tugas ini harus sudah terkumpul, sehingga di pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian satu persatu maju per kelompok. Dari sini dapat dipahami untuk penugasan yang Ibu berikan, atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami dulu cukup. Baik, karena bisa dipahami, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan dengan baik, sudah menyimak Ibu menjelaskan dengan baik. Kalian tetap semangat untuk belajar dan juga semangat untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa ya deadline-nya sebelum pertemuan kita di minggu depan. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.